Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Zahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Selasa 6 September 2022. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 6 ayat 12 sampai 19. Kita diingatkan untuk selalu berkonsultasi dengan Tuhan sebelum mengambil satu keputusan. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau selalu memberi kami contoh yang indah bagaimana seharusnya berbuat, khususnya berkonsultasi dengan Tuhan sebelum mengambil satu keputusan yang sangat penting. Tuhan, bantulah dan sadarkanlah kami akan pentingnya memohon penerangan Roh Kudus sebelum kami melakukan sesuatu yang sangat penting dalam hidup kami. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya, ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya dan memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Andreas, saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang kerasukan roh-roh jahat mendapat kesembuhan. Dan orang banyak itu berusaha menjamah Dia, sebab daripadanya keluar suatu kuasa, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah berkonsultasilah dengan Tuhan sebelum mengambil satu keputusan. Seorang imam tua membagi pengalaman hidupnya. Dengan polos dia katakan bahwa setiap kali sebelum dia mengambil satu keputusan atau adakan sidang dengan anggota dewan paroki, ia selalu berdoa di depan tabernakel meminta bimbingan Tuhan. Dia sungguh percaya bahwa berdoa meminta bimbingan Roh Kudus selalu mendatangkan kebahagiaan baginya. Selama dia bekerja di paroki, semua keputusan yang dibuat dalam sidang bersama dewan paroki hasilnya selalu membahagiakan. Umat dengan senang menjalankannya, dan kehidupan paroki pun berkembang dengan baik. Dia sungguh percaya bahwa keputusan yang dibuat atas dasar bimbingan Roh Kudus selalu mendatangkan hasil yang baik. Apa yang dialami oleh pastor tua ini sepertinya sudah diilhami oleh apa yang dibuat Yesus Kristus dalam Injilnya hari ini. Kita dengar dalam Injil hari ini bahwa sebelum Yesus Kristus memilih ke-12 para rasul, ia pergi ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Bapanya.
Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang, yang disebutnya rasul. Menurut Injil, semua yang dipilihnya tidak alami keberatan. Semua yang dipilihnya bertanggung jawab menjalankan tugas yang sudah direncanakan Tuhan bagi mereka. Mereka semuanya setia dan tekun menjalankan tugasnya masing-masing. Hampir semuanya mati demi Kristus. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus Kristus? Apakah Yesus salah memilih dia dan memasukkan dia dalam bilangan para rasul? Saya percaya bahwa Yesus tahu akan hal itu. Pada waktu perjamuan akhir, Yesus sendiri mengumumkan hal itu. Ia menyuruh Yudas Iskariot untuk menjalankan apa yang sudah direncanakan Yudas, yaitu menjual Yesus kepada tua-tua agama Yahudi. Satu peringatan bagi kita semua bahwa untuk menjadi murid Yesus Kristus, tidak secara mutlak 100% semuanya akan dengan setia mengikuti Yesus Kristus sampai pada titik akhir hidupnya. Mungkin kebanyakan dari murid Yesus akan setia mengikuti dia sampai pada akhir hidupnya. Tetapi dalam proses perkembangan, tetap ada yang berbalik dan mengkhianati Yesus. Kuncinya tetap kembali kepada masing-masing individu. Kalau kita mau mati bersama Kristus, maka setiap saat kita harus selalu merangkul dia lewat doa dan karya kita. Tetapi kalau kita pelan-pelan meninggalkan dia, dan perhatian kita lebih banyak berpusat pada apa yang kita inginkan, mengikuti kecenderungan kita, maka pengaruh Yesus dalam hidup kita pun akan pelan-pelan menghilang. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, sebagai orang Kristen, sudah seharusnya kita selalu berkonsultasi dengan Tuhan lewat doa sebelum kita mengambil satu keputusan. Entah keputusan itu besar atau kecil, bawalah intensi kita kepada Tuhan dan memohon Roh Kudus untuk mencerahkan pikiran dan hati kita. Percayalah bahwa Roh Kudus akan membimbing pikiran kita ke jalan yang benar. Pastor tua dalam cerita di atas selalu menjalankannya dan hasilnya sungguh sangat menggembirakan, bahwa dia selalu berkonsultasi dengan Tuhan, berdoa di depan tabernakel, memohon bimbingan Tuhan. Jangan pernah menganggap remeh pekerjaan Roh Kudus. Kita memohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus orang sakit dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.